Alhamdulillah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, ya. Kita telah memasuki hadis yang ke-18, ya, tentang takwa dan akhlak yang baik. Ya, tentang takwa dan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar, ya. Nama yang biasa dipanggil oleh para sahabat dan Rasulullah, ya, ini beliau lebih dikenal dengan Abu Dzar, ya. Siapa itu? Jundub bin Junadah. Ya. Yang pertama adalah Abu Dzar, ya. Yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Abu Dzar, biarpun beliau ini telat, ya, masuk Islam, tetapi ketelatan masuk Islamnya itu membuat semangat pada dirinya. Maka kalau ada orang bilang, kok yang mondoknya telat, yang belajarnya telat, itu bisa lebih istiqomah ya, bisa lebih rajin ya, bisa lebih hebat dalam mengamalkan ilmunya ya. Nah, inilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada siapa yang kehendaki, ya. Dan memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Maka jangan sampai ya kita yang sudah dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan pengajaran Islam, ya, itu malah berpaling dalam itu semua. Karena banyak di luar sana yang belum mendapatkan hidayah, tetapi nanti ketika sudah ada pada dirinya hidayah, dia lebih cepat, lebih keras lagi, ya, bahkan lebih rajin dan lebih istiqomah lagi. Ya, maka ini perlu kita sadari, bukan yang startnya terlambat itu yang kalah. Ya, bisa jadi startnya terlambat, tetapi sangat merasa menyesal. Ya, itu yang dilakukan Umar bin Khattab, merasa menyesal karena Abu Bakar, Utsman, Ali itu lebih. Tapi karena menyesal itulah ya, menyesal dalam kebaikan ya, bukan menyesal dalam menyerah atau putus asa, tapi menyesal dalam kebaikan. Jadi dia lebih semangat lagi dalam beramal saleh. Dulu orang ini kaya sekali, Abu Dzar, ya, tetapi ketika masuk Islam beliau hidupnya berubah sekali, drastis, 180 derajat ya. Maka yang disebut dengan sufaha, ya, qalu wa nu'minu kama amanan nas, ya, sufaha, ya, apakah saya akan beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Nah, itu dalam ayat Al-Baqarah itu kan awal-awal kan, jadi gini, Al-Baqarah itu membahas tentang habis alif lam mim Al-Qur'an. Habis itu orang-orang beriman, dikit doang orang beriman. Terus orang-orang kafir, ya kan, urutannya begitu. Nanti yang panjang orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengatakan, kami sudah beriman. Apakah perlu kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Siapa sih orang-orang bodoh yang disebutkan oleh orang-orang munafik? Yaitu sebelum Islam kaya, sebelum Islam cukup, habis meluk agama Islam kurang, ya, jadi miskin, nampaknya kayak lebih susah gitu, nampaknya, padahal kan kedamaian, ketenangan dia miliki itu. Nah, itu adalah sufaha, orang-orang yang bodoh yang disebutkan oleh orang munafik kepada Abu Bakar, kepada sahabat Rasulullah yang hijrahnya betul-betul hijrah, ya, menganggap dunia ini bukan di hati, tetapi di kepalan tangan, yang bisa diambil dan dia lepaskan kapan saja, ya, tanpa ada keberatan dalam hatinya. Nah, itulah zuhud. Jadi zuhud itu bukan tidak punya apa-apa, tapi tidak memasukkan harta yang kita miliki itu ke dalam hati. Ya, dulu punya, sekarang nggak punya, nggak masalah. Dulunya nggak punya lah, sekarang tiba-tiba langsung punya, nggak masalah juga, karena tidak ngefek kepada imanan mereka. Nah, ini termasuk Abu Dzar. Jadi periwayat hadis. Yang satu adalah Abu Abdurrahman, ya, Mu'adz bin Jabal, terkenal dengan ahlul fikih, fuqahanya sahabat, ya. Saking fakihnya dia, jadi dia menginginkan sholat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena ya kepanjangan gitu, jadi imam ini perlu, ya, imam itu perlu diperhatikan, ya, bagi kaum laki-laki. Jadi maksud daripada imam ketika berjamaah itu lihat ke belakang, bukan hanya sawu sufu vakum formalitas, ya, rapatkan dan luruskan, ya, qatarasu sadr khalaq, itu bukan hanya formalitas saja, tetapi lihat yang lebih tua berapa orang, ya. Jadi kita bisa menakar lah, ya, ketika sholat-sholat yang sudah malam itu seperti maghrib, isya, ya, nggak usah panjang-panjang, nah gitu, ya. Bisa jadi yang qasrul mufassal itu ya dari ad-duha ke bawah lah. Nah, ini jadi kurang lebih ya setengah halaman saja gitu, ya. Nah, ini surat-surat pilihan dalam sholat. Nah, ketika itu Mu'adz bin Jabal ditegur karena kepanjangan, ya. Karena itu
Mu'adz bin Jabal membela dirinya. Lah, yang ikut makmum saya itu orang-orang munafik Rasulullah. Masa panjang dikit itu nggak betah. Nah gitu ya. Jadi ada orang ya yang di belakangnya bermakmum, dia iftiraq. Ya, dia kemudian apa namanya? Lepas daripada jamaah. Karena kepanjangan dia selesai sholatnya kemudian kembali pulang. Ya. Nah, ketika mengadukan ini kepanjangan, ya Mu'adz membela diri. Ini orang-orang pada munafik ini. Dibawa baca sedikit panjang saja sudah nggak mau ini. Kata Rasulullah, lihat, ataftuna ya Mu'adz, apakah engkau membuat fitnah di umat ini wahai Mu'adz? Ya, jadi nggak ada ya teguran kalau baca kulhu, kalau bacanya pendek 2 ayat nggak ada. Tapi yang panjang dapat tegur hadisnya ada. Karena ini penting. Jangan sampai ya apa ya standarisasi kita yang kita paham fakih, tapi untuk orang lain yang belum paham. Nah ini perlu. Mentang-mentang kita hafal Quran, tiba-tiba 1 halaman. Cuma 2 ayat cukup. Kalau lagi mau merojah tinggal setengah halaman dipakai. Ya, maka dari itu maka kita harus perhatikan makmum kita ini terkhusus iman. Ya, maka Mu'adz bin Jabal adalah fuqahanya para ulama. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qala ittaqillah, bertakwalah ya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja kamu berada. Ya, ittaqillah berarti fi'lul amr ya, perintah wajib ya, aslul fil amr wajib ya. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa di mana saja kita berada. Maksudnya apa? Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ini yang dimaksud ya. Sirra wa alaniyah, sendirian, sepi maupun keramaian orang. Ya, bertakwa. Ya, biarpun lagi lapang, biarpun lagi sempit, kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingatlah Allah ketika kita sedang senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita ketika kita sedang susah. Maka tidak mempengaruhi keadaan ini. Bertakwa, tetaplah bertakwa. Posisi jabatan itu tidak membuat dia mempengaruhi imannya. Ya takwa saja. Dia dalam posisi yang memiliki kedudukan, jabatan, ya, pejabat misalnya, atau yang memiliki harta yang banyak misalnya, ya, maka itu tidak mempengaruhi iman dan ketakwaannya. Tetapi ketika kita lihat orang-orang yang malah miskin, yang sedang diuji, malah lebih bertakwa. Nah, ini kan aneh, padahal bertakwa itu untuk semuanya saja, ya, di atas, di bawah. Bahkan kita tidak boleh, ya, dianjurkan untuk tidak boleh melihat yang di atas kita dalam sisi itunya, duniawinya, ya, yaitu la tandur ila man huwa asfala minkum, ya, jangan melihat apa yang di atas kita. Wah, itu punya ini, punya itu, punya ini, dari dunia, maksudnya di atas ini dari dunia. Walakin ila fawqakum, ya, ila asfala minkum, ya, tetapi lihatlah dari yang di bawah. Jadi la tanduru ila man fawqakum, tetapi lihatnya asfala minkum. Jangan lihat yang di atas, wah ini punya ini dari dunia ya, tetapi lihat yang bawah. Ini lebih menenangkan hati, ya. Jadi bertakwa haitsuma kunta, di mana saja berada, tempat dan waktu. Tempatnya di mana, kapannya di mana, itu di mana saja. Maka dari itu mustahil manusia terus bertakwa, ya, karena mustahil manusia itu terus bertakwa. Yang ada kadang takwanya bermasalah karena imannya bermasalah, ya. Maka dari itu di sini dikasihkan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Caranya kalau lagi terjun, ya, mungkin kalau jatuh sebentar ya bisa bangkit. Lagi terjun ini mungkin lagi terpuruk, ya, lagi futur, ya, lagi bermasalah, ya, itu segera bangkit. Wala tayasu wala taqnatu min rahmatillah min rauhillah. Jangan putus asa, tetapi bangkit, mencoba bangkit, ya. Karena apa tadi? Manusia tidak terus lamanya taat, ya. Ada kalanya ketika dia melaksanakan dosa, maka apa yang Allah perintahkan, ya ingat Allah, zakarullah,
fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, ingat Allah, kemudian diistighfari itu dosa-dosanya, dan tidak mengulangi atau berusaha tidak berlarut-larut dalam keburukan itu. Nah, ini penting. Ya. Jadi kalau namanya kita manusia ini minta taat terus, ya takwa terus, ya tidak bisa, karena imannya saja yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik terus, bertambah tinggi iman kalau dengan ketaatan, tapi bisa turun kalau dengan kemaksiatan. Maka perintah takwa ini kapanpun dan harus kita koreksi, ya. Koreksi terus setiap waktunya. Tidak mungkin kan kalau ada khotib ya menjelaskan, ya, saya itu mewasiati agar bertakwa sama Allah, bukan setiap Jumatnya, tetapi setiap waktunya. Setiap waktunya itu kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti, tutuplah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Ya, misalnya kita habis bermaksiat lisan, kemudian istighfar, tindih perbuatan lisan kita yang tadi buruk, tindih dengan yang baik. Ya, amal fisik apapun lah, ya, lupa sholat, ganti dengan sedekah atau ganti dengan bersilaturahmi, menolong, dan lain sebagainya, atau berinfak. Jadi ada perbuatan baik untuk menutup dan menindih perbuatan yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin. Jadi sesungguhnya perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Dan ini sebaik-baik ya peringatan ini bagi orang yang ingat. Nah, ternyata asbabun nuzul ayat ini itu ada orang yang telah bermaksiat, melakukan dosa. Dia cerita, ini ya, singkat cerita, dia cerita dan keluhkan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menanyakan dengan satu pertanyaan, apakah engkau tadi sholat bersama kami berjamaah? Kalau ndak sholat asar atau sholat yang lainnya, apakah engkau tadi sholat berjamaah bersama kami? Iya ya Rasulullah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin. Jadi insya Allah perbuatan yang baik itu, ya, bisa menutup dosa-dosa. Bahkan ketakwaan ini yang kalau kita pupuk tuh, pingin takwa, pingin dekat, pingin sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pupuk dengan baik, itu bahkan bisa salah satunya fungsi takwa itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, coba fungsi takwa ada 5. Bisa dilihat di profil saya. Nah, itu udah bertahun-tahun nggak ganti ya, WhatsApp. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pertama, solusi. Karena orang punya masalah. Masalah itu butuh solusi. Takwa, nah, terkadang kita banyak memikirkan banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kita salah, harusnya ada satu kunci yang menyelesaikan segala masalah. Bukan banyak cara, tapi satu cara untuk menyelesaikan banyak masalah. Kadang kan biasanya kita untuk satu masalah aja memikirkan banyak cara. Enggak. Takwa. Yaj'al lahu makhraja. Ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya. Rezeki yang kadang datangnya itu la takhtur bi baliha. Jadi kata di tafsir itu, yang kita nggak nyangka dari sini. Kita ngincernya dari A, datang dari B. Kita ngincer dari A dan B nih. Kalau enggak A, B nih keluar nih. C yang datang. Nah, jadi rezeki ini la takhtur bi baliha. Kita tidak tahu yang datang rezeki itu dari jalan mana. Nah, ini maksudnya min haitsu la yahtasib. Yang kita sama sekali tidak terbetik. Yaj'al lahu min amri yusra, dimudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, dimudahkan segala urusannya. Minimal hatinya itu mudah. Urusan sulit kalau hatinya mudah jadi mudah. Tapi urusannya mudah tapi dibawa sulit, hatinya sulit, pikirannya sulit, jadi sulit. Ya, jadi sulit. Nah, ini. Maka kemudian yang keempat, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati, akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Nah, ini maknanya kita dicegah dari perbuatan yang buruk, masih dijaga dengan ketakwaan itu, dan yang sudah diperbuat keburukan itu akan diampuni. Sebatas itu dosa kecil, bukan dosa yang besar, apalagi syirik. Terus kemudian yang terakhir adalah wa yu'zim lahu ajra, dan ditinggikan derajatnya dengan
melipat gandakan ajar pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Ini takwa, ya. Maka itu tadi pentingnya wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, dan ikuti. Ya kalau ikuti kan jelas, kalau ikuti kan di belakang. Mesti yang buruk dulu, yang buruk ini kita mungkin lagi khilaf atau melampaui. Ya, tamhuha masuha, akan dihapus kesalahan itu. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Banyak orang ngaku ilmunya tinggi, tetapi ada masalah dengan akhlaknya. Ya, maka dari itu kita harus tahu kalau akhlak ini sangat menjadi interpretasi daripada iman kita. Orang ngaku iman bagus, takwa bagus, kalau akhlaknya jelek ya jelek. Ilmunya tinggi, kalau akhlaknya jelek ya jelek. Ya. Jadi akhlak itu tetap menjadi barometer. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Ibnu Abbas mengatakan khuluqin azim, apa itu? Khuluqul Quran. Selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Qur'anul Karim. Ya, akhlak Al-Qur'anul Karim. Maka wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Quran. Maka dari itu, ya, kalau akhlaknya jelek, ya sudah, ya, nanti ada masalah dengan imannya. Ya. Tetapi ketika akhlak ini, takwa ini bisa dikondisikan dengan akhlak yang baik, nah itulah cerminan dari akhlak itu, ya, apa yang dalam hati ini. Sama sekalian ya Allah muliakan, di sini ada beberapa kandungan hadis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, derajat hadisnya hasan. Ya. Di sini ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nad'al mawazin al-qist li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami memasang timbangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan siapapun orang yang di sana. Ya, bahkan kerugian itu tidak kami rugikan sedikit pun, walaupun habbatin khardalin, sebesar biji sawi, ataina biha, akan kami datangkan, wa kafa bina hasibin, cukup kami sebagai yang membuat perhitungan hisab. Jadi hebatnya, jangan merasa amal itu sudah cukup. Ya. Jangan merasa amal itu sudah cukup. Pasti akan ada potensi-potensi yang lain yang kita miliki untuk menambah amal itu. Yang kedua, jangan sampai menganggap atau merendahkan orang lain. Ya, la tahtakir man dunaka wa likulli syai'in maziyah. Ya, itu kata Athar, ya, mahfuzat. Jangan pernah meremehkan orang, karena setiap orang itu punya maziyah. Maziyah itu potensi masing-masing. Ya, mungkin ada orang nggak bisa tahajud, dia mau tahajud, usahanya hampir 1 bulan nggak kelar-kelar, mau tahajud 1 malam aja, atau mungkin 1 bulan cuma bisa sekali 2 kali, tapi sedekahnya luar biasa. Nah ini ya, ada orang nggak pernah sedekah karena nggak punya uang, tapi qiraatul Qur'annya setiap malam dia baca rutin. Waduh, jadi inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan memberikan keutamaan satu orang di atas orang yang lain. Nah, jadi jangan pernah merasakan kita yang paling bertakwa. Itu saja yang dapat disampaikan. Jadi tentang ketakwaan, dan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Maka dari itu kita aplikasikan takwa ini dengan akhlak yang baik.